Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Aulia Putri dengan NIM 19011100058 dari kelas Agroteknologi B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan memberikan peranan penting dalam mencapai tujuan bagi perusahaan atau organisasi. Pemimpin selaku penggerak organisasi tentunya dapat menciptakan karakter yang lebih baik dan mengetahui kompetensi yang dimiliki pegawainya. Mengingat berhasil atau gagalnya suatu organisasi atau instansi dalam pencapaian suatu tujuan, sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Dalam suatu organisasi selalu melibatkan beberapa orang yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut disusun dalam suatu struktur yang dapat membantu dalam usaha pencapaian tujuan bersama. Agar pelaksanaan kerja dalam organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan sumber seperti perlengkapan, metode kerja, bahan baku, dan lain-lain. Usaha untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya ini disebut dengan manajemen. Untuk menunjang keberhasilan fungsi manajemen dalam organisasi, tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi manajemen. Pimpinan selaku penggerak organisasi tentunya dapat menciptakan karakter yang lebih baik dan mengetahui kompetensi yang dimiliki pegawainya. Mengingat berhasil atau gagalnya suatu organisasi atau instansi dalam pencapaian suatu tujuan, sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan sumber daya manusia, desain jabatan, dan analisis jabatan. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Contoh penerapan perencanaan sumber daya manusia yaitu dengan menggunakan metode peramalan basis nol atau zero based forecasting. Metode ini menggunakan level pekerjaan organisasi pada saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan pengangkatan karyawan di masa mendatang. Jika seorang karyawan diberhentikan atau meninggalkan perusahaan karena suatu sebab tertentu, maka posisinya tidak secara otomatis diisi. Suatu analisis harus dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan dapat membenarkan pengisian tersebut. Seringkali suatu posisi yang telah ditinggalkan oleh seorang karyawan dibiarkan tetap kosong dan pekerjaannya dibagi-bagi di antara karyawan yang tersisa. Perhatian yang adil atau seimbang diberikan untuk menciptakan posisi baru saat diperlukan. Kunci dari peramalan basis nol adalah analisis dari kebutuhan SDM dan perencanaan yang menyeluruh, termasuk juga kegiatan outsourcing dan alternatif lain dalam pengangkatan karyawan. Yang kedua adalah desain jabatan. Desain jabatan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Contoh penerapan desain jabatan yaitu pada suatu perusahaan di mana karyawan A memiliki jabatan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam buku agenda dan mengantarkan surat-surat tersebut ke kantor pos. Tetapi karena perusahaan semakin berkembang, maka semakin banyak surat-surat yang datang dan keluar. Sehingga tugas karyawan A mengantarkan surat ke kantor pos dikerjakan oleh karyawan B. Karena hal tersebut, pekerjaan karyawan A dikurangi. Spesialisasinya hanya mengagenda surat, sehingga dalam kasus ini, jabatan karyawan A tetap hanya saja pekerjaannya dikurangi. Jadi dalam contoh penerapan desain jabatan tersebut, metode yang digunakan adalah simplikasi pekerjaan. Di mana simplikasi pekerjaan ini merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi.
Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari suatu jabatan dengan jumlah lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Contoh penerapan analisis jabatan yaitu pada sebuah perusahaan, di mana pegawai pengawas umum pada perusahaan tersebut telah melakukan pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan dokumen tugas pokok dan fungsi yang telah dimiliki oleh perusahaan. Sehingga terjadi tumpang tindih antara tugas satu jabatan dengan tugas pada jabatan lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis jabatan sehingga dapat menghasilkan deskripsi jabatan yang sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Metode ini dapat memberikan latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis gambaran tentang pekerjaan pengawas umum dengan sistematis. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu tujuan dari rekrutmen, sumber internal dan eksternal dari rekrutmen serta kelebihan dan kekurangan dari sumber rekrutmen tersebut. Yang pertama ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen di sini adalah untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk standar kualifikasi organisasi. Dan juga untuk mendapatkan karyawan yang tepat bagi suatu jabatan yang tepat, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Selanjutnya adalah sumber kandidat rekrutmen, yaitu meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber tenaga kerja dari dalam atau sumber internal adalah tenaga kerja yang diambil dari dalam organisasi. Rekrutmen dengan cara ini merupakan usaha untuk pengembangan karir, promosi jabatan dalam lingkungan kerja yang sama, promosi mutasi untuk kenaikan jabatan, atau perpindahan kerja ke unit kerja bagian lain. Ada 3 bentuk mutasi pegawai. Yang pertama adalah promosi jabatan, yaitu perpindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah transfer atau rotasi pekerjaan. Transfer atau rotasi pekerjaan adalah pemindahan bidang pekerjaan pegawai ke bidang pekerjaan yang lain tanpa mengubah tingkat jabatannya. Dan yang ketiga adalah demosi jabatan. Demosi jabatan adalah penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah atas dasar kondite dan prestasi kerjanya atau akibat dari penyederhanaan struktur organisasi. Selanjutnya adalah sumber tenaga kerja dari luar atau eksternal. Perekrutan tenaga kerja dari luar atau eksternal yaitu mengambil tenaga kerja dari luar instansi atau individu dari luar organisasi. Perekrutan dengan cara ini dilakukan dengan menerima lamaran-lamaran dan berlaku bagi semua masyarakat luas yang memenuhi persyaratan. Adapun upaya penarikan pegawai dari luar dapat melalui beberapa sumber seperti iklan media massa, lembaga pendidikan, dan lamaran kerja yang masuk di lembaga. Untuk iklan media massa ini, lembaga dapat memanfaatkan media massa sebagai sumber penawaran formasi kerja kepada masyarakat luas. Dengan media massa tersebut, memungkinkan banyak lamaran kerja yang masuk ke lembaga. Sehingga lembaga mempunyai kesempatan yang luas untuk menyeleksi calon pegawai yang betul-betul memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi formasi yang ada pada lembaga tersebut. Lembaga pendidikan. Dengan melalui lembaga pendidikan dapat memperoleh referensi dan rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan mengenai calon yang memenuhi kualifikasi yang tepat untuk mengisi formasi yang ada.
Dan yang terakhir itu lembaga kerja yang sudah masuk di lembaga. Melalui lamaran kerja yang sudah masuk, lembaga dapat secara langsung menyeleksi lamaran yang memenuhi kebutuhan untuk mengisi formasi yang ada di lembaga tersebut. Kemudian keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tersebut. Masing-masing sumber rekrutmen, baik sumber internal maupun sumber eksternal, mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan sumber rekrutmen internal yaitu semangat kerja yang lebih baik, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih tinggi untuk kinerja lebih baik, serta pengisian lowongan lebih cepat. Sedangkan untuk kelemahan dari sumber rekrutmen internal yaitu jumlah calon kandidat terbatas, memiliki peluang terjadinya konflik di dalam perusahaan, serta inovasi atau kreativitas lebih sulit untuk berkembang. Keunggulan sumber rekrutmen eksternal yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengembangkan karir dan memberikan saluran bagi mereka yang memiliki bakat tertentu, juga memberikan iklim baru bagi instansi yang bersangkutan. Sedangkan kelemahan dari sumber rekrutmen eksternal adalah pegawai baru dapat menimbulkan persaingan yang kadang-kadang kurang sehat, di samping menutup kesempatan para pegawai yang sudah ada di dalam. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.